Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini saya dan kelompok saya akan membahas salah satu materi mengenai bagaimana histori konstitusional, sosial politik, dan juga kultural dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Mike Amelia, SPD MPD. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 7, kelas 12 5B 14. Dengan saya, Susilawati, NIM 12211032. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri. Untuk mengisi materi sendiri, saya tidak akan menjelaskannya hanya seorang diri. Namun saya akan dibantu oleh teman-teman saya, teman anggota kelompok saya. Yang pertama ada Siti Amanah Nur Komalasari, NIM 12210980. Lalu yang kedua ada teman anggota kelompok saya juga, yaitu Ahmad Sofian Pratama, NIM 12210772. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu kita dapat menelusuri bagaimana konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pertama-tama kita akan membahas apa itu negara. Apa sih pengertian dari negara? Pasti sebagian mahasiswa sudah ada yang tahu pengertian dari negara itu apa. Tetapi ada sebagian juga mahasiswa pasti belum tahu pengertian dari negara itu apa. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara juga dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau sovereignty yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Contohnya adalah negara Indonesia. Kenapa sih kita harus memilih negara Indonesia sebagai contoh? Karena Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan, baik pemerintahan, kenegaraan, serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Atau dengan kata lain, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang didasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, ataupun pemerintahan, ataupun kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Adapun pendapat-pendapat menurut para ahli mengenai teori tujuan negara. Yang pertama yaitu menurut pendapat Krarenberg dan Sabarudin pada tahun 1975 dalam buku yang berjudul Ilmu Negara Umum. Dia menyatakan bahwa kehidupan manusia itu tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan juga tertib. Manusia juga perlu kesejahteraan. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tetapi, jika tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusianya itu terjamin akan kesejahteraannya dan juga keamanannya. Atau dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan akan mengatur kemasyarakatan atau seluruh masyarakatnya dan juga akan ikut mensejahterakan masyarakatnya. Yang kedua yaitu menurut pendapat Seyss-Crowe pada tahun 1643 sebelum Masehi. Dia menyatakan ubiquitous abuse, atau artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Atau dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Karena kalau tidak ada hukum, negara tersebut akan kacau. Adapun 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga yaitu pertahanan, dan yang keempat yaitu menegakkan keadilan. Nah, keempat fungsi negara dalam bidang peradilan ini
dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi negara ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Lembaga peradilan hukum tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ialah yang pertama ada Mahkamah Agung atau MA, lalu ada Komisi Yudisial atau KY, dan juga ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, di Indonesia sendiri ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga pengadilan dan juga lembaga peradilan. Untuk peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Nah, di materi yang kedua ini kita akan membahas mengenai perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini ada pelanggaran-pelanggaran mengenai HAM dan KKN. Yang pertama yaitu perilaku warga negara yang tidak terpuji. Contohnya seperti masih ada praktik KKN, praktik suap menyuap atau korupsi, lalu ada perilaku premanisme, ada perilaku lain yang tidak terpuji juga. Lalu yang kedua ada konflik dan kekerasan sosial. Contohnya itu masih ada SARA, masih ada tawuran, lalu ada pelanggaran HAM, etnosentris, dan pelanggaran-pelanggaran lain mengenai konflik dan kekerasan sosial. Lalu yang ketiga ada ketidakadilan sosial dan hukum, yang dimana ketidakadilan sosial dan hukum tersebut belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Lalu yang keempat ada penegakan hukum yang lemah, karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Lalu yang kelima ada pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran atau problems di atas tadi yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan kenapa kita perlu adanya sebuah penegakan hukum yang berkeadilan. Karena jika negara tersebut tidak adanya sebuah penegakan hukum yang berkeadilan, maka kehidupan masyarakat akan menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Tanpa penegakan hukum yang adil juga akan terjadi resiko ketidaksetaraan, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum tertentu, dan pelanggaran hak asasi manusia akan meningkat secara otomatis. Oleh karena itu, kita sangat perlu adanya sebuah penegakan hukum yang berkeadilan. Karena penegakan hukum yang berkeadilan itu sangat penting karena menjamin perlakuan yang adil bagi semua individu di dalam suatu masyarakat, dan membentuk sebuah dasar untuk menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan memberikan kenyamanan serta kepercayaan pada sistem hukum yang berlaku di negara, agar tidak terjadi sebuah problems yang dapat membuat negara menjadi kacau. Saya Siti Amanah Nurkomalasari. Di sini saya akan menggali sebuah sumber historis, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Jika dilihat dari penjelasan mengenai tujuan dari negara Indonesia untuk melindungi warga negara atau menjaga ketertiban segenap bangsa Indonesia, maka negara menyusun sebuah peraturan-peraturan dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negaranya, yang dimana peraturan-peraturan itu disebut dengan peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Hukum juga bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat.
Ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama ada hukum private dan yang kedua ada hukum publik. Hukum private ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya seperti masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian waris. Sedangkan hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Adapun menurut seorang ahli filsafat Jerman, Gustav Friedrich, dalam Sudikno Mertokusumo 1986-130 menyatakan bahwa untuk menegakkan sebuah hukum itu terdiri dari 3 unsur. Pertama, unsur keadilan, kedua, unsur kemanfaatan, dan ketiga, unsur kepastian hukum. Untuk unsur pertama yaitu unsur keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Lalu, unsur kedua mengenai unsur kemanfaatan. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Kemudian unsur yang terakhir yaitu unsur kepastian hukum. Kepastian hukum artinya penegakan hukum. Pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, unsur kepastian ini sangat penting dalam proses pengadilan. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Nah, aparatur hukum yang menegakkan hukum dan melaksanakan hukum ada dari 2 lembaga. Pertama, lembaga penegak hukum, kedua, lembaga peradilan. Untuk lembaga penegak hukum dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau memberi bantuan hukum. Yang kedua, lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan, sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hak kehakiman yang ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan atau kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata ataupun perkara pidana. Hai semuanya, saya Ahmad Sofian Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi 4 mengenai argumen dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dilihat dari beberapa problem pelanggaran, oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, sehingga hukum perlu ditegakkan kembali agar tidak dipandang lemah. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan,
maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Apalagi di era globalisasi saat ini akan banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegakan hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegakan hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Di sini juga saya akan menjelaskan materi 5 mengenai penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketidakadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Jika negara Indonesia tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak materi pembahasan kelompok kami mengenai bagaimana historis konstitusional, sosial politik, dan kultural dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Mohon maaf bila dalam menyampaikan materi, saya dan kelompok saya masih kurang secara maksimal. Jika teman-teman masih ada materi yang kurang dimengerti, teman-teman boleh bertanya di form diskusi yang sudah disediakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.